Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hal ini, pada mata kuliah kewirausahaan kelas 6A, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang berjudul pemasaran. Kelompok 3 ini beranggotakan 6 orang, yaitu Agus Masudi Sodik, Ridwan Muhammad Wahid, Nur Aziz Eka Purwanto, Nafakis Tazkiyah Januba, saya sendiri Emanuddin Fikrul Izi, dan Muhammad Amaldi Irfansyah. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Mbak Nafakis Tazkiyah Januba. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan untuk menangkap kembali nilai dari pelanggan. Nah, sedangkan proses pemasarannya sendiri itu ada dua, yakni proses pemasaran mencakup 5 langkah dan 4 langkah. Yang pertama menciptakan nilai bagi pelanggan. Selanjutnya, yakni proses pemasaran model sederhana. Yang pertama itu memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Yang kedua, merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Yang ketiga, membangun program pemasaran yang terintegrasi serta memiliki nilai unggul. Yang keempat, membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Dan yang kelima, menangkap kembali nilai dari pelanggan untuk menciptakan keuntungan dan ekuitas pelanggan. Langkah pemasaran, langkah yang pertama sampai kelima. Pemasar harus memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Berikutnya, pemasar merancang strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dengan tujuan mendapatkan, mempertahankan, dan menemukan pelanggan sasaran. Dalam langkah ketiga, pemasaran membangun program pemasaran yang benar-benar memberikan nilai unggul. Pilih opsi yang akan dipilih, kemudian harus mempunyai opsi lebih dari satu. Kemudian itu ada proses pemasaran, langkah 6 sampai 9. Seluruh langkah ini itu membentuk dasar bagi langkah keempat, yaitu membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Pada langkah terakhir, perusahaan mendapatkan hasil dari hubungan pelanggan yang kuat dengan menangkap nilai dari pelanggan. Terus tentukan kenapa opsi tersebut yang dipilih dari banyaknya opsi yang ada. Kemudian terapkan. Terus perilaku seorang pedagang, sikap hidup yang baik, jujur, ramah, rajin, tanggung jawab, berimajinasi, inisiatif, berani, bersyukur sehingga bermanfaat untuk diri sendiri secara optimal dalam arti yang seluas-luasnya. Baik dalam artian di sini yaitu baik yang tidak menyulitkan orang lain, baik yang tidak mengambil yang bukan haknya, dan baik yang tidak melahirkan hal-hal yang kita sendiri itu tidak suka jika orang lain lakukan kepada kita. Terus memahami pasar dan pelanggan. Perusahaan pemasaran terkemuka berusaha lebih jauh mempelajari dan memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggannya. Pemahaman ini membantu mereka merancang penawaran pasar yang memuaskan keinginan dan membantu beban nilai hubungan pelanggan yang dapat dipakai untuk menangkap nilai seumur hidup pelanggan yang lebih besar. Hasilnya adalah meningkatkan ekuitas jangka panjang pelanggan bagi perusahaan. Konsep inti pasar. Konsep inti pasar mencakup 1. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. 2. Penawaran pasar, produk, jasa, dan pengalaman. 3. Nilai dan kepuasan. 4. Pertukaran dan hubungan. 5. Kita ke poin pertama, yaitu adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Apa sih di dalamnya? Kenapa harus poin 1 seperti ini? Baik, kebutuhan adalah keadaan yang muncul dari perasaan kekurangan. Sudah jelas, di mana suatu perusahaan akan memproduksi barang ataupun jasa karena adanya kebutuhan. Misal di wilayah A, memiliki kebutuhan dalam pakaian, otomatis suatu perusahaan atau orang atau perusahaan jasa itu akan mencapai adanya peluang itu, menciptakan adanya peluang kebutuhan tersebut. Keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Sudah sangat jelas, ini berkaitan dengan kebutuhan.
Yang terakhir, jika didukung oleh daya beli, keinginan menjadi permintaan. Saya sampaikan ini akan saling terhubungan satu sama lain. Seperti itu. Penawaran pasar adalah kombinasi produk, jasa, dan informasi atau pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan tertentu. Rabun jauh pemasaran adalah kesalahan akibat lebih memperhatikan produk tertentu dari perusahaan, alih-alih manfaat dan pengalaman yang dihasilkan oleh produk tersebut. Pertukaran dan pasar. Pertukaran adalah tindakan untuk mendapatkan objek yang diinginkan dari pihak tertentu dan menawarkan imbalan. Pasar adalah kumpulan semua pembeli aktual dan potensial dari suatu produk atau jasa. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kami kelompok 3. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.